Saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up, ya, dan kita perbaiki, akan kita tegur, kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik, ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ada di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mempersilahkan masyarakat untuk mengunggah foto ataupun video menu MBG yang tak layak konsumsi, Sudaryono juga mengancam akan menutup SPPG yang tak bisa menjaga kualitas menu. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPPG Pasir Kuda yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Pengecekan proses pembuatan menu MBG pun dilakukan Sudaryono guna memastikan kualitas dan kebersihannya. Sudaryono juga sempat menggelar dialog singkat dengan penanggung jawab SPPG. Sidak kembali dilanjutkan kedua SPPG lainnya yang juga berlokasi di Kota Bogor. Sudaryono meminta masyarakat untuk ikut bekerja sama mengawasi dan mempersilahkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang tidak layak konsumsi. Dengan begitu, dirinya dapat melakukan perbaikan terhadap SPPG bermasalah. Namun jika tidak juga bisa diperbaiki, maka penutupan paksa akan dilakukan. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up, ya, dan akan kita perbaiki, akan kita tegur, kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik, ya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan Sudaryono untuk menjaga kualitas menu MBG sehingga tidak ada lagi para siswa yang menjadi korban keracunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Ranistone Sanjaya, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong perubahan lanskap industri yang menuntut pelaku industri untuk tidak lagi hanya berfokus pada kualitas produk dan efisiensi biaya produksi, melainkan menekankan aspek keberlanjutan dalam menjaga daya saing produk di pasar internasional. Kementerian Perindustrian mempercepat transformasi sektor manufaktur nasional menuju industri yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah memastikan transformasi tersebut tidak hanya diterapkan oleh industri skala besar, tetapi juga mampu menjangkau jutaan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA Reni Yanita menyebutkan, transformasi menuju industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku industri nasional termasuk pelaku IKM. Oleh sebab itu, Kemenperin berkomitmen memastikan transformasi menuju industri hijau berlangsung secara inklusif termasuk jutaan sektor IKM melalui berbagai program IKM hijau yang mencakup pendampingan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transformasi menuju industri hijau bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku IKM Indonesia. Dapat kami sampaikan di sini, nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bukan sebagai biaya, kalau bahasanya gitu ya Pak ya. Apapun yang dilakukan, kebijakan baru ini bukan sebagai biaya atau cost, tetapi ini merupakan investasi ke depannya. Bagaimana IKM tersebut dapat lebih kompetitif dan dia dapat masuk ke rantai pasok maupun pasar global. Reni menambahkan dengan penerapan praktik IKM hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, membuka peluang memperoleh pembiayaan hijau, serta memperkuat posisi IKM Indonesia dalam rantai pasok nasional maupun global. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa, yang datang dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengungkapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII berlokasi di 2 provinsi yakni Jakarta dan Bali. Pemerintah bahkan telah menyiapkan lahan berstatus milik Danantara di 2 wilayah tersebut untuk kepentingan lokasi PFII. Meski demikian, Erlangga belum secara spesifik menyebut lahan Danantara mana yang berada di Jakarta maupun Bali untuk kepentingan pendirian PFII. Erlangga juga enggan menjelaskan kalkulasi bisnis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah.
Disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada. Kalau di Bali seperti apa? Kalau di Bali, Pak? Berarti di Balinya nanti atau ada dua? Beberapa tempat disiapkan. Oh, di mana Pak? Di Bali, Pak? Nanti akan diumumkan kalau semuanya sudah siap. Pertimbangannya apa Pak? Bisa jadi dua atau ada dua tema gitu atau gimana? Pertimbangannya mana yang low hanging fruit, yang paling cepat bisa kita dirikan. Kalau di Bali di mana, Pak? Apa? Kalau di Bali di mana, Pak? Dua-duanya punya Danantara. Tidak melulu jernih. Dua tempat Jakarta. Tapi Bali dan Di Jakarta satu tempat. Di Bali di mana, Pak? Di Denpasar, Pak? Di Bali ya Pulau Bali, nanti salah satu lokasi di situ. Ya, terima kasih. Pemirsa, pemerintah menyiapkan insentif pajak 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pemerintah menilai Indonesia perlu menawarkan insentif yang lebih kompetitif untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi global. Pemerintah menyiapkan insentif pajak hingga 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pemberian insentif tersebut untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan insentif perpajakan yang ditawarkan di Pusat Finansial Internasional Indonesia telah disusun dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan berbagai pusat keuangan internasional tersebut. Menurut Purbaya, Indonesia perlu menawarkan insentif yang lebih kompetitif karena PFII merupakan pemain baru di antara berbagai pusat finansial dunia yang telah lebih dahulu berkembang seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Untuk tahap pertama sepertinya seperti itu, kita membandingkan dengan praktek bisnis di tempat lain yang sejenis. Kita harus lebih menarik sedikit, kenapa? Kita kan kita masuknya terakhir. Ini kan kita bersaing dengan Singapura, Hong Kong, Dubai, dan lain-lain. Kalau nggak lebih menarik, nggak akan masuk. Pemberian insentif tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing PFII di mata investor global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik yang mendorong pelaku pasar mencari alternatif pusat keuangan untuk menempatkan modal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX. Pemirsa, PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk memproyeksikan kinerja usaha pada 2026 akan melambat seiring melemahnya permintaan produk fiberboard di pasar domestik dan ekspor. Perseroan memfokuskan energi, efisiensi operasional maksud kami dan pengelolaan biaya untuk menjaga profitabilitas di tengah tantangan industri panel kayu. PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk memperkirakan pertumbuhan kinerja tahun 2026 akan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lesunya permintaan dari pasar domestik maupun ekspor. Manajemen menilai tantangan industri masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Penurunan permintaan dari sektor properti dan furnitur menjadi faktor utama yang menekan penjualan perseroan. Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil juga memengaruhi minat pembelian dari pasar ekspor. Akibatnya, volume penjualan diperkirakan belum kembali ke level normal. Untuk menjaga kinerja, IFII terus mengoptimalkan efisiensi produksi dan pengelolaan biaya operasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga margin usaha meski penjualan belum sepenuhnya pulih. Perseroan juga tetap menyesuaikan strategi bisnis sesuai kondisi pasar. Manajemen menilai pemulihan industri panel kayu akan sangat bergantung pada perbaikan daya beli dan pemulihan sektor properti global. Meski demikian, IFII tetap optimistis dapat menjaga kesehatan bisnis melalui disiplin efisiensi dan pengelolaan operasional. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan saat permintaan kembali meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan sesi pertama Jumat, IHSG kembali bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan lebih dari 1% ke level 6.200-an setelah sebelumnya pada perdagangan Kamis juga ditutup terkoreksi ke zona merah. Indeks harga saham gabungan turun 1,75% ke level 6.204. 624 saham melemah, 89 saham menguat dan 252 saham lainnya bergerak stagnan. 10,49 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar pada perdagangan di sesi pertama Jumat 24 Juli 2026. Dan kita lihat data dari perdagangan di sesi pertama dari top gainers ada MLPT
naik 1,96%, ESIP naik 12,31%, Oils naik 5,88% dan GPSO naik 4,91%. Sementara top losers ada BMRI turun 3,42%, Bumi turun 6,01%, TPIA melemah 5,99% dan Dewa melemah 5,08%. Dari sisi sektoral, konsumsi non-primer turun 3,21%, barang baku turun 3,12%, energi melemah 2,65% dan teknologi terkoreksi 0,77%.